ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang.
Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Ariki menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef.
Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan,
Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.
Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya.
Dua alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia.
Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses.
Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya.
Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti.
Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang.
Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Ariki menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef.
Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan,
foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.
Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya.
Dua alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama dua temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia.
Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses.
Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya.
Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun.
Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang.
Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef.
Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan,
foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.
Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya.
Dua alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia.
Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses.
Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya.
Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini, sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Dado alias Dado keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Dado alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Dado, Mimin, Arigi dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun.
Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang.
Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef.
Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan,
Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.
Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya.
Dua alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama dua temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia.
Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses.
Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya.
Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini, sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Dado alias Dado keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Dado alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Dado, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun.
Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang.
Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Ariki menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef.
Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan,
Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.
Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya.
Dua alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia.
Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses.
Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya.
Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini, sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun.
Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan, Mimin kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang.
Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Ariki menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef.
Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan,
foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.
Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya.
Dua alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia.
Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses.
Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya.
Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini, sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun.
Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang.
Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Ariki menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef.
Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan.
Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.
Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya.
Dua alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia.
Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Dado alias Dado keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Dado alias Dado. Dado sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Dado, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses.
Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya.
Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun.
Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang.
Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef.
Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef pembunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan,
foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsih. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsih ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.
Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat. Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi, anak dari Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Dan sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya.
Dua alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses. Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia.
Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti. Belum lama ini, salah satu tersangka kasus Subang Mimin Mintarsih muncul ke publik dengan mengungkap sejumlah pernyataan. Salah satu pengakuannya yakni soal sosok Yosef, suaminya yang juga jadi tersangka kasus Subang. Selain itu, Mimin Mintarsih juga menyinggung sosok salah satu korban kasus Subang, Amalia Mustika Ratu. Mimin mengungkap sejumlah pernyataan terkait kasus Subang tersebut terlihat dalam wawancara di kanal YouTube Luruskan. Dalam wawancara itu Mimin yakin bahwa suaminya Yosef bukan pelaku pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri pertama dan anak perempuan Yosef. Alih-alih membantah Yosef terlibat dalam kasus Subang itu, Mimin justru menyinggung sosok Amalia Mustika Ratu yang paling dirindukan suaminya. Diceritakan Mimin bahwa Yosef terpukul kehilangan Tuti, khususnya Amalia Mustika Ratu. Menurut Mimin, selama ini sosok Amalia Mustika Ratu paling berjasa bagi Yosef. Hal itu lantaran selama ini Yosef mendapatkan jatah uang dari Amel. Bahkan Mimin mengatakan Yosef sering teringat Amalia saat mereka sedang tak punya uang. Hal tersebut menjadi bertolak belakang dengan motif yang selama ini dituduhkan kepada Mimin dan Yosef. Beberapa waktu lalu, Polda Jabar mengungkap dugaan motif Yosef CS menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu karena ketidakpuasan terhadap uang korban. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menjelaskan sebelum terjadi pembunuhan ada percekcokan antara Yosef dan korban Tuti Suhartini soal uang 30 juta rupiah. Dalam percekcokan tersebut kata Ibrahim Tompo didasari Yosef yang selama ini kesal karena jatah uang yang diberikan korban. Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Mimin Mintarsih, menangis kehilangan sumber uangnya, Amalia Mustika Ratu. Tangis Mimin pecah saat menceritakan Amel, korban pembunuhan kasus Subang. Tak banyak kenangan istri kedua Yosef Hidayah itu dengan Amalia Mustika Ratu, selain soal uang. Tuti dan Amel jadi korban pembunuhan pada 17 Agustus 2021 di Kampung Ciseuti, Jalan Cagak, Subang. Yosef merasa sakit hati lantaran ia selalu mendapat jatah sedikit dari Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kalau minta uang hanya dikasih sedikit, kata Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan. Untuk itu, Yosef akhirnya meminta Danu membantunya mengeksekusi istri dan anaknya. Istri kedua Yosef, Mimin, membenarkan bahwa selama ini suaminya kerap minta uang pada Amel. Bahkan untuk memberi uang pada Mimin, Yosef pun harus meminta pada putrinya. Namun Mimin tak mengungkap apakah uang dari Amel itu cukup untuk kebutuhannya sehari-hari atau tidak. Sebab, anak sulung Mimin, Arigi mengatakan kalau selama ini dirinya yang membiayai sang ibu. Bahkan untuk kebutuhan kuota Yosef, Arigi selama ini yang memenuhinya. Menurut Mimin, Yosef sangat merasa kehilangan Amel sebagai sumber uang utamanya selama ini. Apalagi menurut dia, Yosef sangat menyayangi putri kandungnya itu. Mimin Mintarsih mengurai, Yosef akan meninggalkan dirinya jika berurusan dengan Amel. Yosef, kata Mimin, tak bisa berkutik jika diminta apapun oleh anak-anaknya. Sebagai ibu tiri, Mimin mengaku ikut kehilangan dengan kepergian Amel. Meski diakui Mimin Mintarsih, dirinya selama ini memang tidak dekat sama sekali dengan Amalia Mustika Ratu. Namun Mimin merasa kehilangan karena selama ini Amel lah yang jadi sumber uangnya. Bahkan sebelum Yosef ditahan, ia sempat merindukan uang dari Amel. Diungkap Mimin, Yosef juga kerap melatih golf untuk mencari nafkah. Namun diakui Mimin, Yosef tak setiap hari mendapat uang. Bukan warisan, motif Yosef bunuh istri dan anak terkuak. Istri muda terlibat.
Motif Yosef Hidayah membunuh istri dan anaknya di Subang 2 tahun yang lalu akhirnya terkuak. Hasil penyelidikan polisi menyebutkan Yosef membunuh korban karena tak terima uang jatah bulanan yang diberikan Tuti dinilai tak cukup. Mimin, istri muda Yosef beserta 2 anak tirinya ikut terlibat dalam pembunuhan ini. Yosef Hidayah tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dijerat pasal pembunuhan berencana, pasal 340 serta pasal 338 KUHP pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terdapat petunjuk dari barang bukti yang didasari saintifik investigasi yang menunjukkan adanya proses perencanaan pada kasus pembunuhan ini sehingga memenuhi unsur pasal 340. Ada 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ini, yakni Yosef Hidayah, suami dan ayah korban, Emram Danu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua korban, Arigi Abi anak tiri Yosef Hidayah. Menurutnya motif pembunuhan ini dilatar belakangi permasalahan uang. Yosef mengeluhkan uang jatah yang diberikan korban tak sesuai dengan keinginannya. Hal ini membuat Yosef gelap mata dan menghabisi korban dengan menggunakan golok dan stick golf yang didapatnya dari Emram Danu alias Dado. Danu sendiri mendapatkan alat itu dari dapur usai diperintahkan Yosef untuk mengambilnya. 2 alat bukti itu hingga kini belum ditemukan polisi. Usai dieksekusi, jasad korban dimandikan Mimin, kemudian diangkat 4 tersangka ke dalam mobil Alphard. Karenanya tersangka Danu, Mimin, Arigi, dan Abi dikenakan pasal 55 dan 56 KUHP. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, mengklaim memiliki bukti foto bersama 2 temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Kiara Pedes, Purwakarta. Kakak dari Abi Aulia ini mengaku bersama 2 temannya, Ahmad Fadil dan Ramdan pada 17 Agustus 2021. Terbaru, Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan. Foto tersebut kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi. Namun Arigi mengaku handphone tersebut sudah rusak dan tak bisa digunakan lagi. Namun, foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone, dan ia pun sudah mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang. Pengemudi Alphard dalam kasus Subang ternyata bukan Abi Aulia, anak Mimin Mintarsi. Dalam prarekonstruksi, tampak Abi memarkir mobil Alphard hitam ke arah jalan, kemudian dimundurkan ke garasi. Namun pada rilis kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo ungkap bahwa Yosef yang memarkir mundur mobil Alphard. Sementara untuk peran Abi Aulia ikut dalam eksekusi Amel, ia juga turut mengangkat jasad Tuti. Sebelumnya, Arigi menekankan tak datang ke TKP pembunuhan ibu dan anak di Subang, sedangkan Abi akui tak bisa mengendarai mobil apapun. Penjelasan Polda Jabar justru senada dengan kesaksian Yoris soal keahlian Yosef mengemudi mobil. Yosef bahkan pernah memarkirkan mobil. Namun sayangnya Danu mengaku tak melihat Yosef memundurkan mobil seperti yang disebut polisi. Sidang gugatan pra-peradilan yang dilayangkan 3 tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, digelar di PN Bandung, November 12. Dalam pra-peradilan ini, ketiga tersangka yakni Mimin, Arigi dan Abi menggugat Polda Jabar, yang menetapkan ketiganya sebagai tersangka kasus Subang. Sidang pertama dengan agenda pembacaan materi perkara itu, digelar setelah kedua belah pihak hadir di persidangan. Hakim tunggal dalam perkara ini, sempat menanyakan kepada pemohon dan termohon tentang kemungkinan upaya perdamaian dalam kasus tersebut. Namun Rohman Hidayat, kuasa hukum dari pemohon atau penggugat menginginkan agar terus diproses.
Hakim bersepakat dengan pemohon dan termohon agenda sidang jawaban dari Polda Jabar akan digelar Selasa 12 Desember 2023, besok. Setelah agenda tersebut, Hakim mempersilakan kuasa hukum pemohon mengajukan replik dan duplik bagi Polda Jawa Barat di hari berikutnya. Arigi Reksa Pratama, tersangka kasus Subang, klaim memiliki bukti foto bersama dua temannya. Foto itu diambil tepat di malam pembunuhan ibu dan anak di Subang. Anak pertama Mimin Mintarsi ini masih berkukuh tak berada di lokasi pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia. Arigi mengaku berada di konter handphone tempatnya bekerja di wilayah Cikubang, Purwakarta. Terbaru Arigi Reksa Pratama mengungkap bukti tentang Ramdan dan Fadil. Ia menekankan mestinya kesaksian temannya bisa patahkan pengakuan Danu. Ia mengaku memiliki foto bersama Fadil dan Ramdan di malam pembunuhan Tuti dan Amel. Ia menceritakan foto itu berisi momen bersama Fadil dan Ramdan kemudian dijadikan status WhatsApp oleh Arigi pada jam 12 malam. Foto itu kemudian secara otomatis tersimpan di galeri handphone. Ketika diperiksa ia pun mengirim foto tersebut pada penyidik di Polres Subang sebagai bukti.